Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, kita perhatikan bersama untuk pemerintahan Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Sopah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini berlangsung dalam rentan waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik menjadi 5 periode. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Nah, periode ini disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian periode kedua, yaitu 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Nah, periode ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Kemudian periode ketiga, 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Kemudian periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Periode ini merupakan masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya atau Salazikoh Al-Kubro atau Saljuk Agung. Kemudian periode kelima yaitu 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Nah, periode ini merupakan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Kemudian silsilah Khalifah Bani Abbasiyah sebagaimana bisa kita lihat di bagian ini. Nah, kemudian perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Bani Abbasiyah diantaranya yaitu yang pertama Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua, yaitu memindahkan ibu kota negara yang pada awalnya adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, kemudian dipindahkan ke Baghdad dekat bekas ibu kota Persia tahun 762 Masehi dengan alasan untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu. Dengan berpindahnya ibu kota negara tersebut, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Kemudian, Al-Mansur juga menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh Persia. Kemudian, Al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Nah, Al-Mansur juga menunjuk Muhammad Ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Kemudian, jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Kemudian perubahan sistem pemerintahan khalifah selanjutnya, yaitu pada masa Al-Mahdi atau khalifah ketiga. Nah, di mana pada masa khalifah ketiga ini
Perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basroh menjadi pelabuhan yang penting. Nah, kemudian perubahan sistem pemerintahan yang selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Nah, pada masa ini, kesejahteraan, sosial, dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada masa Daulah Abbasiyah dipimpin Khalifah Al-Ma'mun. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Ma'mun ini, di mana Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Kemudian, Khalifah Al-Mu'tasim. Pada masa khalifah ini, yaitu memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini, banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Jindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya yaitu yang pertama di bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nasyr Muhammad bin Muhammad yang dikenal dengan Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Kemudian yang kedua bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia, Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal, Ar-Roji yaitu ahli penyakit campak dan cacar, dan Tobit Ibnu Quro. Kemudian yang ketiga bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau penemu huruf nol yang dengan bukunya Algebra, Geometri Ilmu Matematika. Umar bin Farukhan, bukunya Quadripartitum, Banu Musa yaitu ilmu mengukur permukaan, datar, dan bulat. Kemudian yang keempat bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, yaitu bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Kemudian Jabir Batani, yaitu membuat teropong bintang,
Raihan Bairuni, yaitu bukunya Al-Farwul Bagiyah Ainil Kholiyah, Istikhrajul Autad, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Andalusi, As-Suda, Muftil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Adam, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. Kemudian yang kesembilan, bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf adalah Al-Qusairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qusairiyah. Kemudian Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif. Kemudian Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut, Al-Wajiz, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10, para imam fuqaha atau ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam pada imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah yang pertama di kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Yang kedua, kota Samara letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota ini. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum atau fikih, dan etika Islam. Kemudian sastra, seni, dan penerjemahan serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.